Deddy Corbuzier bikin konten tentang ini di take down sama YouTube. Halo bacoter semuanya, kembali lagi di Bacotin, nama kita yang tukang ngebacot. Kalian juga kalau nonton pasti suka bacot. Kali ini kita lagi akan membahas tentang kasus yang lagi heboh kembali, lagi viral kembali, yaitu kasusnya Jessica Wongso dan Mirna kopi cyanida. Oke. Ini kan lagi viral kembali ya. Kamu tentu juga mengikuti hal ini kan? Persoalan ini ya? Mengikuti, tetapi untuk detailnya sudah banyak lupanya. Udah banyak lupanya. Karena kejadiannya itu kan tahun 2016 ya. 2016, which is at that moment you're still in high school. Ini, tapi yang bikin ini menjadi apa ya, cukup disorot itu ya karena dulu ada istilah-istilah kalau misalkan kita lagi hangout ke coffee shop, mungkin pesan kopi Vietnam, jangan ada kopi cyanidanya gitu. Jadi dulu ada istilah-istilah kayak gitu kan, jadi dijadikan bercandaan seperti itu. Nah ini oke. Apa yang kita akan bahas hari ini? Yang kita bahas sebelum itu, aku mau ngomong dulu, kita sekarang lagi ada di outdoor kembali karena lagi pengen santai-santai. Juga ini kan kita ngebahas bukan tentang politik ya. Jadi kita ngebahas sesuatu yang ya cukup bisa dibilang masuk dalam kategori lifestyle lah ya gitu. Yang mau saya bahas kembali pertama, kasus ini jadi heboh kembali akhirnya kan. Lalu kenapa akhirnya I decided untuk kita pick this one, milih ini jadi konten kita selanjutnya ini, karena Deddy Corbuzier bikin konten tentang ini di take down sama YouTube. Oh ya, So I don't know konten kita ini nanti di take down atau tidak ya, karena di situ Deddy Corbuzier menghadirkan seorang ahli, which is aku juga belum nonton gitu, jadi nggak tahu. soal ahli. Kalau yang saya lihat hanya bagian part di mana Oh, kamu sempat nonton pengacara yang Otto Hasibuan, pengacara Jessica. Nah, beliau menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan di film dokumenter di Netflix. Ini kan awal bermulanya ini kan karena film dokumenter itu, sehingga muncullah alibi ini, alibi itu, alibi dari itu gitu. Dan sekarang jadi makin banyak ahli-ahli yang berbicara, yang berkomentar mengenai ini. by the way, Bacoter sudah pada nonton ini belum? Ice Cold, judulnya Ice Cold di Netflix. Aku udah nonton, kamu udah nonton? Udah. Dan saya tertarik mengenai statement ataupun ucapan dari pengacaranya sih. Pengacara siapa? Pak Otto Hasibuan mengatakan bahwasanya si Jessica ini dinyatakan bersalah sedangkan tidak ada bukti langsung, tidak adanya bukti langsung atau bukti yang konkret bahwasanya Jessica lah pembunuhnya, ya kan? Semuanya bukti-bukti yang dipaparkan di pengadilan waktu itu hanyalah bukti-bukti secara tidak langsung. Itu. Nah, ini yang bikin kita agak miris sih sebenarnya melihat ini gitu, bahwasanya apa ya, kok bisa sih gitu dengan ini kan pengadilan sidang Jessica ini kan bukan waktu yang 10 bulan 2016 saya ngikutin sekali karena ini lebih heboh daripada sinetron. Orang daripada nonton sinetron, kayaknya di televisi itu lebih pada nonton siaran langsung pengadilannya Jessica. 10 bulan. Ya karena seru. Banyak hal kejanggalan yang kita lihat memang pada saat itu. Dan bahasa dari Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwasanya semua bukti-bukti ahli-ahli yang dipaparkan di pengadilan di sidang pada saat itu langsung diblok. Maksudnya? Jadi tidak diberikan kesempatan. Contoh dari ahli forensik, dokter ahli forensik yang didatangkan dari Amerika, Australia kali.
Australia didatangkan, itu justru diperlakukan tidak hormat di pengadilan, ya kan? Dan akhirnya dideportasi. Akhirnya dideportasi pada saat itu. Nah, untuk kasus itu dulu deh. What do you think about it? Ya menurut saya miris melihat ini. Saat itu pun kalau YouTube atau apapun sosial media pada saat itu memang kita sudah punya, mungkin saya akan berbicara juga sebagai orang yang melihat apa ya yang terjadi, semua kejanggalan-kejanggalan itu, ya saya tentu akan berbicara sesuai opini saya. Dan memang pada saat itu yang seperti disampaikan, saya sependapat dengan Bapak Otto Hasibuan bahwasanya semua kejanggalan-kejanggalan itu ya memang agak miris melihat sistem sistem peradilan kita di Indonesia ini seperti itu. Ya. Kalau di Hollywood kan ketika misalkan ada juri ya di persidangan, itu juri yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, tetapi di Indonesia kan tidak seperti itu. Murni memang keputusan ada di hakim gitu. Dan semua, kata Bapak Hasibuan bahwasanya semua bukti-bukti dan ahli yang dipaparkan, yang dihadirkan dan lain sebagainya di pengadilan pada saat itu semuanya tidak diberikan kesempatan. Ya karena Dan dibantah. Karena kewenangan di pengadilan itu ya memang JPU dan hakim. Ya. Kalau di pengadilan ya memang itu. Dan iya, tapi kalau menurut saya diberikan kesempatan nggak? Harusnya Diberikan kesempatan. Biar fair, ini kan pengadilan, biar fair ya. Itu maksudnya juga contohnya itu yang dideportasi itu kan dipermasalahkan keimigrasiannya ya. Kalau mau secara fair, benar-benar keadilan yang dipertimbangkan, ya diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai keahliannya. Ya, gitu. Ditanya mengenai. Setelah itu mau diurus tentang masalah keimigrasiannya nggak masalah, whatever ya. Tapi diberikan kesempatan dulu dong untuk dia jangan mengungkapkan. Diserang langsung mengenai keimigrasiannya. Sampai dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia 6 bulan. Lalu juga ini memang banyak sekali dari dari bapaknya si Mirna bilang diotopsi. Ada surat dari kepolisian untuk mengautopsi. Tapi kenyataannya tidak. Hanya sampel yang diambil. Itu pun sampel yang diambil tidak ada tanda-tanda toksifikasi akan kandungan cyanida. Jadi ini kita bingung juga nih. Ya, aku sendiri sangat bingung. Jadi kayak ini matinya karena apa? Yang bikin bingung juga karena statement dari bapaknya Mirna mengatakan dilakukan otopsi, ya kan? Sedangkan menurut yang terjadi tidak dilakukan otopsi. Kemudian di pengadilan pun saya melihat cuplikannya itu bahwasanya memang tidak dilakukan otopsi pada saat itu. Ya kan? Tapi diambil sampel. Tetapi dokter forensik setelah memeriksa mayat daripada Mirna ini, dokter Jaja mengatakan bahwasanya itu tidak ada cyanida. Negatif di lambung itu tidak ada. Ya dimanapun. Negatif gitu. Jadi ini makin membuat kita bingung ya kan. Tapi ya itu terus memang sebenarnya kalau dari di pengadilan memang tidak harus terungkap motif ya. Tidak harus terungkap motif itu memang. Tapi yang masih kita bikin penasaran adalah sampai sekarang loh, motifnya ini apa sih gitu? Atau dan siapa yang melakukannya? Karena honestly speaking, saya ragu kalau Mirna ini pelakunya. Ragu ya, bukan bilang tidak atau iya gitu, tapi ragu. Iya. Untuk apa she flew by the ocean hanya untuk membunuh gitu? Kayak intinya effort banget gitu. Ya kan? Sehingga kita kayak lo nyebrangin benua hanya buat ngebunuh gitu kayak. Iya. Tinggal nyuruh orang aja udah. Iya, maksudnya kan? kayak effort sekali gitu. Udah selesai. Tapi masalahnya di sini adalah yang selalu dilabeli daripada Jessica ini kan karena punya penyakit
punya Mental health. mental health itu, sehingga dituding ada yang bilang Ini begini, matanya ke sini dianggap begini, terus gerakan tubuhnya lah, begini. ada yang bilang manipulatif lah, apalah gitu kan. Sehingga memang pada saat itu saya jujur ketika melihat awal-awal kasus ini berjalan, saya memang pada saat itu juga ikut mengatakan bahwasanya memang Jessica bersalah, karena yang selalu dilabelnya di media pada saat itu kan memang si Jessica ini agak-agak kan, iya kan, agak-agak, sehingga kayak matanya tuh suka nggak fokus kalau ditanya, suka agak lain ketika misalkan ditanya apa jawabannya apa, dan ketenangannya itu loh yang membuat orang pada saat itu ini emang orang gila sih gitu. Memang orang gila sih karena bisa Nyebutnya ke orang gila. ODGJ gitu. Emang ODGJ sih gitu, karena kok bisa ya habis membunuh orang kena kasus ini dan itu, ditanya jawabannya senyum-senyum sambil ketawa sambil apa, sehingga mungkin orang melihat itu ini orang nggak benar gitu. Awal-awal seperti itu, tetapi setelah berjalannya kasus itu dan bermunculannya keganjalan di dalam persidangan itu, ya saya juga termasuk orang yang masih tengah pada saat itu. Dan tadinya kalau pada saat itu ketika berlangsung tahun 2016 itu, ya saya di bagian yang menyalahkan Jessica. sama. To be honest ya, saya menyalahkan Jessica. Tapi bahkan sebelum Netflix ini pun bermunculan, film dokumenternya ini di persidangan sudah kelihatan jelas. Yang akhirnya terbelah dua. Ya akhirnya terbelah dua orang ini, yang tadinya 90% Republik Rakyat Indonesia yang mengatakan bahwasanya Jessica bersalah. Kemudian berbalik ke tidak bersalah. 50-50. Gitu. Berarti top untuk Bang Oto. Ya, dia bisa ini kan publik ya, merubah opini publik gitu. Tapi sebenarnya bukan bisa merubah, karena faktanya yang kita pindah, semua orang bisa melakukan hal itu. Iya, nah, semua orang bisa melakukan itu. Dan yang anehnya di tayangan di Netflix itu, yang bikin aneh adalah Mirna hanya diwawancarai sekitar 2 menit ya, 2 menit 3 ya, less or more segitulah ya kurang lebih. Dan setelah itu tidak boleh diwawancarai lagi dengan alasan ini sudah terlalu dalam. Ya maksudnya gini loh, seorang teroris Imam Samudra lah, seorang Freddy Nambandana, oke lah pada intinya gitu. Ada apa nih sama Mirna? Mirna siapa? Mirna ini siapa loh? Oh, di blog kok nggak bisa diwawancara, nggak dibolehkan untuk diwawancara. Ya, aneh sekali ini pasti ada sesuatu di balik ini yang which I don't know either what behind it, konspirasi apa ini. Nah, tolong dong yang Dia mulai asik loh dia. Dia udah mulai berinteraksi secara langsung. Yang punya kuasa ya di luar sana, yang orang cerdas, orang pinter. Tolong dong buka ini. Tolong di spill lah ya. Kasihan, maksudnya kasihan kalau misalkan memang Jessica tidak bersalah. 20 tahun loh. Iya. 20 tahun loh. Dia itu kan, apalagi dia sudah menurut informasi yang saya dapatkan, dia sudah punya kondisi traumatik di dalam kehidupannya dia sebelumnya, dan itu nggak gampang melewati itu gitu. Jadi kemudian apalagi dia harus menjalani hukuman itu pun secara apa ya, kalau memang dia tidak bersalah tolong dibantu gitu kan. Enggak, maksudnya gini aja deh, nggak usah gini deh, appeal-nya dia aja tidak di granted, apa bandingnya dia kan banding tuh, banding kan naik sampai ke mahkamah, terus tidak ada yang di appeal, apa nggak ada yang nggak dibolehin gitu, nggak ada yang disetujui gitu. Ya ini kan juga aneh ya, ini aja aneh loh, koruptor bisa banding dapat keringanan hukuman, tapi ngalahin si Jessica ini persidangannya ngalahin Ferdy Sambo kan. Oh ya, pada saat itu ya jauh. Ferdy Sambo mungkin bagi orang yang ikutin mungkin lama ya persidangannya juga, nggak selama banyak drama gitu kan. Tapi utamanya nggak selama Jessica, lama banget 10 bulan lah, somor 10 bulan itu. Apakah yang menyebabkan itu lama? Tolong di komen. Iya. Udah mulai oke kan?
Di episode berapa soalnya. Dan juga eh, tadi untuk masalah kenapa dia nggak boleh diwawancara, itu agak aneh juga kan. Kenapa juga persetujuan banding tidak dicapai juga, itu agak sedikit aneh juga. Pokoknya banyak sekali kejanggalan. Dokter Jaja sebagai ahli forensik yang karirnya juga sangat cemerlang ya, Dokter Jaja ini mengatakan tidak ada kandungan sianida. Tidak terbukti. Terus ini meninggal karena apa? Dan tidak ada bukti langsung bahwa Jessica yang membunuh. Lalu siapa yang bunuh? Matinya karena apa? Itu. Dan sempat ketika ahli forensik dari luar negeri itu bilang it's a natural cause. Ya dia bilangnya more likely gitu. Kurang lebih natural cause. Jadi ya if it's natural cause ya karena apa? Kan itu kan harus diotopsi. Sementara keluarga bilangnya diotopsi ternyata ya kan. Tapi memang tidak. Tapi gue agak takut lo ngomongin tentang ayahnya Mirna. Aku takut aja, Tampangnya, takut aja, agaknya. takut. Apa ngomongan? Pokoknya takut. Takut ya, ada Aku alasannya. takut. Ada alasannya dong. Takut. Takut karena ini gitu. Apa? Mungkin karena ngelihat penggambaran beliau terakhir di Netflix kali ya. Dan beliau ketika diwawancara sama Karni Ilyas juga bilang kalau gak usah ditonton yang di Netflix, itu sampah. Dengan beliau ngomong kayak gitu, kayaknya justru orang makin nonton. Iyalah. Dan di situ penggambarannya beliau, siapa namanya? Pokoknya ayahnya itu, penggambarannya itu layaknya seperti sebuah bukan sebuah film ya, misal film atau yang dari Hong Kong gitu. Yang dia seorang mafia narkoba gitu. Di situ dia lagi pegang pistol gitu ya, duduknya kayak gitu sambil nge-wine gitu kan, kayak penggambaran di Netflix seperti itu. Tapi kan kalau misalkan ya digambarkan, bukan digambarkan ya, kan itu kan dokumenter ya. Emang ada orang wardrobe. Image yang dia bangun selama ini memang begitu. Ya berarti orangnya kayak gitu dong. Ya, apakah dia memang begitu kan kita nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya. Maksudnya kan it's because of himself, ya kan. Jadi kenapa pada saat di sama Karni Ilyas itu dia bilang jangan nonton Netflix ya? I don't know why. Tapi menurut saya pribadi yang di Ice Cold ini, yang Netflix itu bagus sih, karena covering both side gitu. Kalau dibilang jangan nonton Netflix, terus kenapa mau diwawancara? Maksudnya? Kenapa mau diwawancarai? Dia sama Karni Ilyas. Sama Netflixnya. Katanya dia ditipu. Ditipu. Di kali ini pas diwawancara sama Karni Ilyas. Ditipu. Mengatasnamakan atas apa? Nggak ngerti pada intinya. Pada intinya dia bilang dia merasa tertipu atau apa, ditipu kurang lebih seperti itu. Jadi dia nggak tahu bahwasanya itu akan dibuat film gitu. Nggak ngerti juga, pokoknya dia bilang seperti itu. Dia bilang dia merasa tertipu, jadi ditipu or whatever, something like that gitu. Bacoters, kalau misalkan Bacoters ngikutin kasus ini, mungkin ada yang seumuran dengan saya ya, atau juga dengan Pak Rizal yang pada saat itu dia sudah ambil S2 ya, 2016 Anda udah ambil S2 ya. Hey, I'm still young. Forever young, nah gitu ya Pak. Ya, karena ini kasus kita juga semua masih dalam keadaan bingung. Kenapa pertama nggak boleh diwawancara? Kenapa bandingnya tidak mendapat persetujuan? Sementara koruptor bisa banding, koruptor bisa diwawancara di dalam penjara dan segala macam. By the way juga itu diwawancaranya beda loh, nggak langsung kayak wawancara kayak gini. Tapi Mirnanya behind the bars di Deruji gitu, wawancara pun begitu. Ini kan dan setelah itu nggak boleh, itu pun hanya beberapa. Tapi gini, saya mau apapun itu mau misalnya Jessica ini bersalah atau tidak, nggak tahu kenapa ya, saya melihat Jessica itu ada sesuatu di hati saya mengatakan, saya itu merasa, intinya gini, jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya mau berikan dia semangat untuk menjalani ini semua.
Iya, karena nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Bahkan ini setelah disorot pun, setelah naik pun beritanya, eh, saya perasaan itu makin kuat. Saya pengen ngasih dia semangat untuk melalui ini, karena nggak gampang. Dia sebagai seorang perempuan, kita nggak ngomongin gender ya, tetapi ya kita tahu lah. Apalagi dia punya mental health issue. Ya kan, Ya, nggak gampang menjalani. ya hidup biasa aja nggak gampang. Dan People semua with mental orang health melihat issue. ketika misalkan ditanya, biar Jessica ini ditanya, ya kan, kok orang merasa nggak melakukan itu, kok bisa santai aja ya, kok bisa ketawa TV ya, kok bisa Kan ketawa TV dia itu senyum ya, gitu. mungkin dia itu terpengaruh oleh obat penenang. Ya tenang bawaannya. Iya, maksudnya kok orang melihat itu dan langsung, Ya mungkin pada saat itu Langsung, nggak. people nggak aware. iya gini loh, orang ngejudge itu kayak beneran orang gila tanpa melihat ataupun merasakan gitu orang-orang yang seperti itu, yang kayak lo nggak tahu apa yang gua rasain. Iya, karena yang kita lihat kan di kamera ya. Bang Oto juga bilang setelah di pengadilan dia di belakangnya itu Dan Bang Oto ngomong udah bahwasanya nangis. semua keluarganya itu melarang Bang Oto untuk menangani kasus ini kan dari awal. Tapi ketika dia melihat Mirna ngobrol bertemu langsung, Jessica. bertemu Jessica langsung ngobrol, ada perasaan yang makin kuat untuk dia mau menolong orang. Setelah melihat kasusnya dan segala macam gitu kali ya. Oke, gini aja deh. Saya tanya kamu nih. Menurut kamu Mirna bersalah nggak? Jessica bersalah apa nggak? Menurut saya nih, saya selalu diajarkan Panjang waktu. waktu kecil itu selalu mengikuti hati. Iya. Menurut kata hati Anda, jawab iya atau tidak? Tidak, Tidak. tidak bersalah. Apapun yang membunuh, siapapun yang membunuh Mirna, apapun yang membunuh Mirna ya, itu nyawa. Itu nyawa. Kalau memang ada orang di balik itu, dia yang pantas sih. Tapi menurut hati saya nggak tahu hati saya saat ini lagi apa, saya nggak tahu ya. Tapi Sebagai informasi dia anak senja. Udah gitu aja. tapi menurut saya dia nggak salah. Gimana menurut Bacoters? Menurut Bacoters, Jessica bersalah atau tidak? Setelah tadi mendengarkan diskusi kita berdua, Dan menurut kamu? menurut saya, I have to say, Iya. I don't know. No, I don't know. I don't know. Really, I don't know. I cannot give an answer. I don't know. Tapi kalau kata hati, still, I don't know. Bisa, harus kasih jawaban. Ya jawabannya I don't know. Nggak bisa, harus kasih jawaban. Jawabannya 50-50. Balik. Gimana? Karena gini, karena melihat ini semua, karena kan saya ngikutin ya, saya ngikutin. Justru kamu ngikutin. Iya, karena saya ngikutin. Karena saya ngikutin pada saat itu. Justru karena kamu ngikutin. Kan terbelah tuh, terbelah opini masyarakat, publik Indonesia terbelah jadi untuk yang Nah, sekarang pemirsa dan jangan bikin orang yang menonton ini jadi terbelah. Kasih jawaban. bukan terbelah. Kasih jawaban. Saya tidak mau, bukan ini ya, bukannya dibilang saya tidak memihak A atau B, bukan. Kalau dari melihat semuanya harusnya sih bukan Jessica. Harusnya sih bukan Jessica karena tidak ada bukti secara langsung. Ya, Tetapi makanya. kemungkinan pembuktian ada, memang. Kemungkinan pembuktian memang ada. Tapi Maksudnya kemungkinan pembuktian. kalau Jessica yang melakukannya. Tetapi pembuktian secara langsung tidak ada. Berarti bukti secara tidak langsung. Tidak ada. Ya udah. Tidak ada. Berarti nggak ada kan? Tidak ada. Ya udah. Makanya menurut saya ya harusnya Mirna tidak dipenjara harusnya. Tapi kalau ditanya apa Jessica tidak dipenjara harusnya karena tadi seperti saya sebutkan. Karena Jadi apa? tidak bersalah. Karena buktinya tidak cukup. Ya udah, berarti dia tidak bersalah. Harusnya tidak. Ya udah. Harusnya tidak. Tidak bersalah kan? Harusnya tidak.
Dan saya berharap kasus ini harusnya sih dibuka kembali ya. Kita coba bantu untuk Orang menyebarkan ini. Orang Ya. bapaknya ngomong siapapun mau 100 lawyer seperti siapa? Dia bilang sebut Otto, dia sebut yang Paris ya. Mau ah, 100 orang katanya. Nggak akan bisa nggak katanya. akan bisa. Ya udah. Berarti apa nih artinya? Apa nih? Artinya apa Bang menurut? Hotman, buka deh. Tantangin tuh bang, Ditantangin tuh. tantangin tuh. Bukain dong. Ya karena gini, by the way sekarang tanggal 9 guys, bertepatan dengan ulang tahunnya Jessica. Selamat ulang tahun Jessica. Kalau Jessica nonton atau keluarga nonton, semoga Jessica diberikan kesehatan, diberikan yang baik-baik oleh Tuhan, juga kuat menghadapi apa yang sedang Jessica hadapi saat ini. Tuhan memberkati, berkah dalam untuk Jessica. Dan kamu mau ngomong apa tuh terakhir? Itu tadi yang pengen saya sampaikan, saya cuma pengen kasih support ke Jessica nya. Bahwasanya saya nggak peduli ya mau dia nonton atau enggak, saya nggak peduli. Tapi pada intinya apa yang kita lakukan dan kita jalani semuanya akan indah pada waktu. Amin. Oke Bacotar, sekali lagi kalau menurut Bacotar Jessica bersalah, terus di kolom komen diam kau. Kalaupun menurut Bacotar Jessica tidak bersalah, tulis di kolom komen juga. Bersalah atau tidak bersalah, tulis di kolom komen. Kalau gitu kita mau mengakhiri dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton Bacotin. Saya Regi Pranoto dan Saya Rizal. bye.